Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mahbubi dengan NIM 2209740098, di mana saya akan mereview jurnal yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama-tama jurnal yang saya review yakni Exclusive and Controlled 5G Network for Development of Connected and Automated Vision Technology, yang mana ditulis oleh Paul Salvati and Mauro Carlos da Silva, Aplus Ideada Spanyol. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, infrastruktur connected base hub, yang keempat teknologi dan kapabilitas 5G, 5 validasi ekosistem dan aplikasi, 6 hasil dan kontribusi, dan 7 kesimpulan dan arah pengembangan. Yang mana latar belakangnya yakni kendaraan modern semakin bergantung pada sensor dan kamera untuk memahami lingkungan sekitar, namun kemampuan tersebut terbatas pada jangkauan pandangan langsung atau bisa disebut dengan line of sight. Untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas, diperlukan sistem komunikasi antar kendaraan yang disebut Cooperative Intelligent Transportation System atau biasa disebut dengan CITS, yang memungkinkan pertukaran data antar kendaraan, infrastruktur jalan, dan penggunaan jalan lain secara nirkabel atau wireless. Namun, pengujian teknologi ini di jalan umum sulit dilakukan karena adanya resiko keselamatan dan regulasi hukum, ketidakstabilan kondisi jaringan komersial, variasi lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, IDIADA mengembangkan solusi pengujian jaringan nirkabel yang eksklusif dan terkontrol untuk menciptakan lingkungan uji yang aman, stabil, dan direplikasi. Nah, dari tujuan dari penelitian artikel ini, yakni tujuan utama penelitian ini adalah membangun Connected Vehicle Hub, yaitu lingkungan uji kendaraan terhubung dan otomatis dengan jaringan nirkabel multi teknologi 2G sampai ke 5G yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengujian. Dengan CVH, pengujian kendaraan otonom dapat dilakukan secara aman, realistis, dan efisien tanpa bergantung pada jaringan publik. Yang infrastruktur Connected Vehicle Hub (CITS) platform didesain agar seluruh area uji memiliki cakupan penuh jaringan Wi-Fi dan etc. Dilengkapi peta HD dengan akurasi 2 cm serta sistem TGPS atau RTK, mampu menyediakan vehicle to everything, termasuk komunikasi kendaraan ke kendaraan atau V2V, kendaraan ke infrastruktur V2I, dan kendaraan ke perjalanan kaki V2P. Yang kedua, menggunakan semua generasi teknologi seluler 2G, 3G, 5G, dan 5G non-standalone. 5G standalone sedang dalam tahap pengembangan untuk pengujian masa depan. Jaringan ini terdiri dari Radio Access Network, Transport Network, Core Network. Sistem jaringan mencakup 4 stasiun dasar base dengan total 9 sektor yang mendukung berbagai frekuensi. 2G 1800 MHz, 9 nah 5G 5G kinerja jaringan 5G throughput hingga 20 giga, upload UL hingga 200 Mbps, latensi 1 sampai mili detik, dapat melakukan carrier aggregation dan multi input multiple output untuk simulasi kondisi jaringan nyata. Dua, mendukung handover antar jaringan untuk uji transisi koneksi kendaraan. Validasi ekosistem dan aplikasi JVH digunakan sebagai sarana pengujian berbagai proyek Eropa dalam bidang kendaraan otonom dan jaringan 5G, antara lain G-Mobile Project mengembangkan layanan CITS dan sistem keselamatan jalan. Target X menambahkan Node Edge Computing untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data. 6G Twin Road memperkenalkan konsep digital twin untuk simulasi virtual sistem kendaraan. Melalui proyek-proyek ini, JVA menjadi pusat riset dan validasi ekosistem kendaraan otomatis dan komunikasi nirkabel masa depan. Hasil dan kontribusi dari peneliti yakni IDIADA Connected Vehicle Hub berhasil menciptakan sistem pengujian yang dapat mensimulasikan kondisi jaringan publik secara aman, menjamin reproduksibilitas dan keamanan data, mendukung pengembangan sistem otonom dan CITS secara realistis,
Lingkungan ini memungkinkan perusahaan otomotif dan peneliti untuk menguji sistem mereka tanpa risiko hukum dan teknis yang tinggi. Kesimpulan dan arah pengembangan pengujian teknologi connected comparative and autonomous mobility membutuhkan infrastruktur jaringan yang andalan, terkontrol dalam standar tinggi. JVA IDIADA menjadi model ideal untuk pengujian kendaraan otonom berbasis jaringan 5G. Langkah selanjutnya yakni penerapan penuh 5G standalone, integrasi edge computing and digital twin, mendukung pengembangan menuju otomatisasi kendaraan sepenuhnya. Dengan adanya JVA, masa depan kendaraan otonom yang aman, efisien, dan terkoneksi kini semakin dekat untuk diwujudkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mereview artikel yang kedua, yakni yang berjudul Energy Efficient Multifactor Authentication Protocol in Sustainable Security for Wireless Network Using Machine Learning Algorithm, yang mana ditulis oleh Radha Ramancan dan Hamalata Tengender Opener Divedi Surendra Kumar Sukla Syarias Pagare and Nezruzbek Safkatov. Nah, di sini sama kita akan pembahasannya. Ini ada 9: latar belakang, tujuan peneliti, tinjauan pustaka, model jaringan pendekatan, protokol, algoritma, hasil eksperimen, diskusi, dan kesimpulan. Latar belakang dari artikel ini yakni jaringan sensor nirkabel wireless sensor network terdiri dari banyak sensor node yang mengumpulkan dan mentransmisikan data melalui jaringan nirkabel. Masalah utama dalam WCN yakni efisiensi energi karena sensor memiliki daya terbatas, keamanan data karena sifat komunikasi terbuka dan mudah diserang. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian mengusulkan protokol autentikasi multifaktor hemat energi yang menggabungkan kriptografi ringan dengan algoritma pembelajaran mesin atau biasa disebut dengan machine learning. Nah, tujuan daripada penelitian ini yakni mengembangkan metode baru untuk menganalisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan Lightweight Cryptographic Key Agreement Mutual Authentication Protocol. 2. Meningkatkan efisiensi energi jaringan menggunakan Deep Gradient Multilayer Mercurate Vector Algorithm berbasis pembelajaran mendalam. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem komunikasi WSN yang aman, efisien, dan tahan terhadap serangan cyber. Tinjauan pustaka yang membandingkan metode mereka dengan beberapa pendekatan sebelumnya, Leeds Hit, Leeds E, Leeds Key, dan Leeds X, fokus pada efisiensi energi. AGA dan LEMAP berfokus pada autentikasi tetapi belum efisien dalam komunikasi. Pendekatan lain berbasis AI dan IoT masih memiliki kelemahan terhadap serangan DDoS dan spoofing dan kebocoran identitas. Model jaringan dan pendekatan terdiri dari sensor node, pengelompokan sensor, algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan jalur transmisi optimal, konsumsi energi minimal, kinerja diukur berdasarkan throughput, packet delivery ratio, energi efisiensi, latency, dan end-to-end delay. Nah, protokol ini merupakan sistem autentikasi dua arah antara pengguna, gateway node, dan sensor node. Apanya meliputi registrasi pengguna, pembuatan kunci 1024 bit, dan sandi biometrik. Proses autentikasi mutual antara pengguna dan sensor menggunakan hashing dan one time key, pembuatan sistem key rahasia yang berbeda untuk setiap sesi komunikasi. Keunggulan dari LCKAMAP ini melindungi dari spoofing, reply attack, dan kebocoran kunci menggunakan operasi kriptografi ringan untuk menghemat energi sensor. Algoritma DGMLMFPA, Deep Gradient Multilayer Mercurate Vector Algorithm, digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi energi jaringan dengan cara mengatur proses routing data berdasarkan bobot energi dan jarak antar node, memperbaiki distribusi beban kerja antar node agar tidak ada node yang cepat kehabisan energi, menggunakan pembelajaran penguatan reinforcement machine learning untuk memaksimalkan hadiah berupa umur jaringan lebih panjang. DGDML LVA melatih jaringan dengan mini batch ukuran optimal S5000 agar seimbang antara akurasi dan waktu komputasi. Hasil eksperimen
Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel-tabel yang mana dapat disimpulkan protokol LCKMAP dan algoritma DGDML MLMVA menghasilkan keamanan tinggi dan efisiensi energi lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Metode yang diusulkan lebih tahan terhadap berbagai serangan seperti impersonation, reachability, dan data tampering security, menghasilkan peningkatan umur jaringan karena beban energi lebih merata antar sensor. Sistem ini cocok untuk IoT, smart city, dan jaringan sensor industri. Baik, kesimpulan dari artikel ini yakni penelitian ini memperkenalkan protokol autentikasi multifaktor jaringan berbasis machine learning untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi energi jaringan nirkabel. Dengan cara pendekatan ini mengurangi konsumsi daya sensor, meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber, memperpanjang umur jaringan hingga lebih dari metode sebelumnya. Dengan kombinasi kriptografi ringan dan deep learning, sistem ini menjadi solusi berkelanjutan untuk WSN masa depan. Terima kasih. Baik, sekian hasil review 2 artikel dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga dalam video review artikel ini kita dapat bisa menambah ilmu dan wawasan tentang jaringan nirkabel. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop, Janyo.